Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Wulandari, NPM 2022010027. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Evidence Based Nursing Program Kesehatan Nasional Lansia, Asuransi Lansia. Dengan anggota kelompok, Brian Larasia Gloria, Adib Hidayatullah, Aldila Ayu, Angelina Gunawan, Carolina Putri, Desi Dwi Agustina Fauzia, Endang Muftia, Fanya Rinko, Fitria Putri, dan Hardianti Rukwani. Yang pertama, latar belakang. Asuransi lansia adalah produk proteksi yang dikhususkan untuk orang tua berusia lanjut. Asuransi lansia dibutuhkan untuk memberi jaminan baik kesehatan maupun perlindungan di saat usia tidak produktif lagi, sehingga tabungan yang disisihkan untuk bekal hidup pensiun tidak habis begitu saja untuk biaya obat dan sebagainya. Sistem keuangan yang dikenal sebagai asuransi kesehatan menawarkan asuransi kompensasi sosial terhadap risiko yang ditimbulkan oleh penyakit yang dapat diobati melalui layanan rawat jalan, intensif atau rawat inap. Karena masalah kesehatan, kondisi ini mengakibatkan kerugian baik dari biaya pengobatan dan perawatan serta kerugian dari produktivitas yang hilang. Melalui asuransi kesehatan, situasi yang tidak dapat diprediksi dan menantang untuk diramalkan dapat dipastikan agar dan dijadwalkan. Tujuan. Yang pertama, dapat mengimplementasikan program asuransi lansia untuk kesehatan. Yang kedua, dapat mengetahui pengertian asuransi lansia. Bab 2, tinjauan teori. A. Nama program nasional yang diimplementasikan. Program buat bantuan sosial bagi lansia terlantar, antara lain penambahan program jaminan kesehatan masyarakat bagi lansia di panti jompo atau panti sosial, pelayanan lansia di posyandu, puskesmas sipil atau lansia, dan pelayanan geriatri terpadu di beberapa rumah sakit. B. Tujuan dari implementasi program. Meringankan konsumsi dasar, menjaga kesehatan lansia, dan mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi usia tua sehingga mereka dapat menikmati standar hidup wajar serta menjaga kesejahteraan masyarakat orang tua. Metode yang digunakan dalam implementasi program. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar. Umumnya yang dilakukan dengan tujuan utama menggambarkan secara sistematis dan fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap penelitian. Penelitian tersebut dengan menggunakan instrumen yang berupa serangkaian pertanyaan yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, yakni dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur sehingga responden tinggal memilih jawabannya yang sesuai dengan pilihannya. Hasil dari implementasi, penerimaan asuransi lansia paling banyak di usia 75 sampai 79 tahun. Dana asuransi diberikan secara langsung kepada penerima atau pendamping sosial program asuransi lansia dan dicairkan 3 bulan sekali dalam setahun. Selain itu, adanya bantuan sosial lansia sebagai perlindungan sosial diberikan dalam bentuk bansos untuk mesejahterakan sosial lansia. Bantuan ini diberikan pemerintah kepada lansia miskin, tidak potensial, yang tidak memiliki pendapatan atau pendapatan tidak cukup untuk hidup, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan, perawatan, atau pemeliharaan kesehatan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan hak jaminan sosial bagi lansia terlantar yang mengalami masalah tidak mampu sosial ekonomi agar kebutuhan dasar terpenuhi. Kekurangan dan kelebihan implementasi.
kelebihan. Yang pertama, pendamping bagi lanjut usia terlantar memerlukan pendidikan dan pelatihan atau diklat lanjutan. Yang kedua, memerlukan penambahan honor dan mekanisme pemberian honor melalui rekening langsung kepada pendamping disesuaikan dengan kondisi daerah. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, pendamping lebih banyak berfungsi sebagai penampung aspirasi, memberi motivasi agar lanjut usia mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Implikasi yang dapat diambil dari implementasi program. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelaksanaan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelaksanaan. Kenyataan di lapangan masih banyak dinas sosial yang belum dapat menjalankan fungsi secara maksimal dalam program pelaksanaan. Kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar sebagai upaya mengetes masalah kesejahteraan sosial. Program ini diharapkan dapat membantu para penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dana ditransfer langsung kepada penerima maupun melalui pendamping sosial program asuransi lanjut usia. Bantuan sosial bagi lanjut usia merupakan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial atau social assistance untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Bantuan diberikan oleh pemerintah kepada lanjut usia miskin, tidak potensial yang tidak memiliki pendapatan atau pendapatan tidak cukup untuk hidup dan pemenuhan kebutuhan kesehatan berupa perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya penutup, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, asuransi kesehatan adalah strategi untuk mengurangi bahaya dan ambiguitas yang terkait dengan keadaan darurat medis, dan dampak finansial yang mengikutinya. Program bantuan sosial bagi lansia terlantar antara lain penambahan program jaminan kesehatan masyarakat bagi lansia di panti jompo atau panti sosial, pelayanan lansia di posyandu, puskesmas sipil atau lansia, dan pelayanan geriatri terpadu di beberapa rumah sakit. Tujuan dari implementasi program tersebut adalah meringankan konsumsi dasar dan menjaga kesehatan lansia dan mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi usia tua sehingga mereka dapat menikmati standar hidup. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Untuk sarannya, yang pertama, pemerintah daerah Bengkulu perlu memberikan dukungan dalam perluasan jangkauan dan peningkatan intensif pendamping dalam program kesejahteraan sosial. Yang kedua, penetapan kriteria pendamping asuransi lanjut usia sebaiknya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.